dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam salah satu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga dunia, majelis ta'lim, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Insyaallah apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah masuk bulan Safar. Nggih. Masuk bulan Safar. Muharram, kemudian Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sedikit kita terangkan sebelum masuk kitab Wasailul Wusul. Jadi bulan Safar ini sama dengan bulan-bulan yang lain, ya, sama dengan bulan Muharram, sama dengan Rabiul Awal. Artinya bulan-bulan Islam yang mana masing-masing dari bulan-bulan Islam itu ada kekhususan, ada keistimewaan. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mempercayai, tidak boleh meyakini mitos-mitos atau takhayul-takhayul yang berkaitan dengan hari tertentu atau bulan tertentu. Ya. Nah, kenapa kita mengatakan demikian? Sebab ada beberapa orang yang meyakini bulan Safar ini bulan yang enggak baik gitu loh. Bulan yang tidak baik. Ya, agak apa namanya? Agak agak apa ya? Agak menakutkan lah maksudnya. Ya. Apalagi nanti kalau sudah Rabu akhir itu ya, itu seakan-akan sudah paling apa? Mengkhawatirkan. Alhasil kita umat Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah selalu ditekankan oleh Nabi untuk optimis. Untuk selalu optimis. Bulan apapun bagus. Ya. Teman-teman mau menikah. Bulan apa yang bagus? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Ya, tapi faktanya di lapangan jarang orang menikah di bulan Safar. Coba lihat. Jarang undangan akad itu bulan Safar. Takut betul, khawatir. Katanya takut tidak sukses lah, takut tidak beruntung, takut nanti cerai. Nah, kalau cerai walaupun nikah bulan Maulid ya banyak yang cerai. Tidak ada urusan itu. Cerai tidak cerai itu tidak ada urusan dengan bulan, hadirin. Paham nggak? Loh, kok yang jauh cuma 2 orang ini? Yang lain tidak paham berarti ini ya. Hah? Paham nggih? Loh, ya maaf, kalau urusan cerai tidak cerai, apa hubungannya dengan bulan? Maaf, banyak artis menikahnya depan Ka'bah. Artis nikah depan Ka'bah, pulang berapa lama cerai. Terus Anda menyalahkan Ka'bahnya? Anda mau menyalahkan Masjidil Haramnya? Ini gara-gara nikah di Ka'bah, akhirnya pegatan gini. Masa kita akan mengatakan seperti itu? Gitu loh hadirin. Enggak ada urusan. Ya. Baik, untuk lebih memantapkan kita ini, karena saya yakin banyak orang yang tidak mau menikah di bulan ini. Wedi temenan. Takut. Ya takut Safar juga sekalian takut PPKM juga ini ya. Nah. Saya mendapatkan dalam keterangan kitab Rasulullah itu menikahkan putri beliau
Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di bulan Safar. Ayo coba. Ya di bulan Safar sekarang ini. Yang katanya bulan sial lah, yang katanya bulan naas. Nabi menikahkan putri tercinta beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pada bulan Safar. Apakah ada di antara Anda yang berani lalu mengatakan, ya Rasulullah, keliru berarti? Berani Anda mengatakan begitu? Wah, eman ya. Kenapa Nabi menikahkan putrinya di bulan Safar? Ya apa ya? Berani Anda mengatakan begitu? Rasulullah al-musyarri'ul a'zam. Nah berarti kan tidak ada masalah. Mungkin apa enggak? Saya ulang lagi, saya tanya lagi. Boleh tidak menikah di bulan Safar? Betul. Sampai nikahnya bulan apa? Nah, pasti bukan Safar. Enggak ada masalah hadirin. Tidak ada masalah. Siapa yang mengatakan kalau menikah di bulan Safar nanti akan, ya tadi itu, maaf, pegatan, cerai. Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, Masya Allah, rumah tangganya barokah, punya anak. Ya kan? Anaknya jadi orang mulia, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Melahirkan anak cucu Nabi Muhammad, ya barokahnya pernikahan di bulan Safar. Kenapa Anda takut menikah di bulan Safar? Ini teman-teman yang belum menikah, menikah di bulan Safar ya. Yang sudah menikah, ya, nambah lagi di bulan Safar. Masya Allah. Tidak perlu kita pesimis. Jangan takut dengan bulan Safar ini. Apa yang mendasari? Ya, apa yang mendasari kekhawatiran kita? Maaf, itu malah seperti amalannya orang jahiliyah, hadirin. Jadi orang jahiliyah itu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Naas, sial, itu mereka percaya. Ya, maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan apa? La tiyarah, wala hamata, wala safara. La tiyarah, wala adwa, wala hamata, wala safara. Ya, ini ada 4 yang Nabi tekankan kepada kita ini. Pertama, la tiyarah. Tidak boleh kita ini unduh nasib. Unduh nasib. Kalau dulu di zaman jahiliyah, para jamaah, mereka unduh nasib dengan apa? Melihat jalannya burung, terbangnya burung. Jadi kalau mereka mau berdagang, mereka mau berniaga begitu, nunggu ada satu burung tertentu, ini ke arah mana ini? Jadi kalau ke arah kanan misalnya, oh ini berarti nanti saya bakal sukses, kerjaan saya bakal bagus, untungnya bakal banyak, mereka berangkat. Tapi kalau burung tadi kok terbangnya ke kiri misalnya, itu langsung mereka pesimis. Aduh wis, gak bakal ini, gak bakal untung. Ya, percuma saya berangkat, malah saya akan rugi. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi berangkat, hanya gara-gara burungnya terbang ke arah kiri. Nah, itu bahasa Arabnya tiaroh. Unduh nasib dengan burung. Dihapus oleh Nabi kita Muhammad SAW. La tiyarata. Enggak ada unduh nasib dengan burung itu, enggak ada. Apalagi sekarang, ya walaupun sudah modern, ada saja orang begitu. Nunggu suaranya tekek. Sebagian ya. Mau keluar ini, mau berangkat ini. Berangkat apa enggak ini? Nunggu suaranya. Teke berangkat, teke ndak berangkat, teke berangkat, teke ndak berangkat. Terus meneng, wah berarti ndak berangkat. Coba akalnya itu bagaimana hadirin? Pergi nggak perginya kok digantungkan dengan teke. Kalau ada teke, bunuh saja tekenya itu. Ini gara-gara ini, tembak sekalian, mare. Selesai. Ada apa Anda menggantungkan berangkat tidaknya dengan teke ini apa hubungannya? Coba. Ya, kalau orang kejatuhan cecak, nah itu gimana biasanya? Hah? Sial kan? Wah, gak rapi-rapi sampean.
Apa hubungannya ya Allah? Cecak sama menikah itu apa hubungannya? Oh, kamu bakal sial ini. Buktinya kamu kejatuhan cecak. Berarti kalau kejatuhan tekek, tambah sial. Kalau kejatuhan sepeda motor, mati. Tidak perlu begitu, tidak usah. Saya pernah, sudah lama ya, itu kira-kira jam 10 malam gitu. Malam, ada orang datang ke rumah kita, malam-malam jam 10 malam kurang lebih. Saya kira ada apa gitu ya, ada masalah yang penting atau bagaimana. Setelah kita buka pintu, dia bilang, Ustaz, saya tadi ba'dal isya, coba volumenya ditambahin, Saya tadi ba'dal isya mau keluar rumah, tiba-tiba saya kejatuhan cecak. Itu kira-kira bagaimana itu? Ya, saya bagaimana ini? Di hati saya, kalau 10 malam datang, jam 10 malam datang cuma mau nanya masalah apa? Cecek ngene. Ya, berhubung pertanyaannya ngawur, jawabannya juga ngawur. Oh, boten nopo-nopo. Itu cecaknya kepleset, paham lah nggih? Cecaknya kepleset. Oh, ngoten nggih, ndak ada apa-apa, Ya sudah, terima kasih. Ya, pulang. Saya kira ada apa gitu. Jam 10 malam. Cuma nanya cecak yang jatuh. Loh, berarti kan ada orang yang meyakini seperti itu. Nggih napa nggih? Ada. Ya. Sepeda motoran, kejatuhan kotorannya apa? Burung. Nah, itu ya apa itu? Apes, ya, sial. Waduh, sial ini. Kok kejatuhan apa? Kotorannya burung. Apa hubungannya? Ya memang burungnya memang kebetulan apa? Ya, buang air kena sampean, semari. Ya, jangan dipikir yang macam-macam, hadirin. Sudahlah. Ada satu orang mau melihat perempuan, ya, mau lihat anaknya orang. Tengah jalan bannya kempos. Bannya apa? Kempos. Akhirnya dia berpikir apa? Oh, berarti aku gak oleh gitu. Berarti saya tidak boleh lihat. Buktinya apa? Ban saya kempos. Pulang. Gagal. Nanti mau lihat anaknya orang lagi, mau berangkat, kehabisan bensin. Coba, salahnya siapa kehabisan bensin itu? Kan salahnya dia sendiri. Wah, berarti saya tidak ditakdir untuk melihat anaknya fulan, Kak Sido. Sampai umur berapa tidak menikah itu? Ya gara-gara itu. Ada sesuatu, wah ini alamat ini. Ini isyarah jangan. Aduh, kok ngerti-ngerti wae. Kok ngerti-ngerti isyarah, apa isyarah itu? Aja ditakwil dewe, jangan ditakwil sendiri, hadirin. Anda punya guru, Anda punya ustaz, tanya kepada guru Anda. Ini isyarah apa? Kan begitu. Ditakwil sendiri, oh berarti ini tidak cocok katanya. Nanti mau lihat lagi anak perempuan, ya di tengah jalan diserempet sama orang, waduh berarti apes ya, gak tepak ya. Mulai mana? Sudahlah. Itu ada jahiliyah sudah dibuang oleh Kanjeng Nabi SAW. La tiyara, enggak boleh. Enggak boleh kita mengunduh nasib dengan burung. Yang kedua, wala hamata, wala adwa. Wala adwa itu kalau diterjemahkan enggak ada penyakit karena menular. Enggak ada penyakit karena menular. Akhirnya waktu Nabi mengatakan demikian, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok Anda mengatakan tidak ada penyakit menular? Padahal kalau ada onta yang sakit, korengan misalnya, lalu ada onta sehat didekatkan kepada onta ini, kok ikut sakit juga? Ini ada onta korengan, sakit. Onta sehat dikumpulkan, yang sehat jadi sakit juga. Kan berarti itu nular ya Rasulullah. Tapi kok Anda mengatakan tidak ada penyakit karena menular? Apa kata beliau? Kalau kamu mengatakan yang kedua ini ditulari onta yang pertama, faman a'dal awal. Lalu onta yang pertama ditulari siapa? Bingung kan? Ayo, misalnya sampean ditanya, terus yang pertama ini ditulari siapa onta yang pertama? Ya,
Ya enggak tahu pokok orengan ngono ae. Lah iya. Kalau Anda mengatakan onta kedua ditulari oleh onta yang pertama, oke. Sekarang onta pertama ditulari siapa? Sudah enggak bisa jawab? Duh, enggak bisa jawab? Ya sudah. Berarti hadirin, maksudnya sabda Rasulullah tadi, semua penyakit ini dengan ketentuan Allah. Mari sekarang kita kan masa pandemi. Ada yang terinfeksi tadi virus, ya COVID, ya corona. Kadang-kadang satu keluarga itu enggak semuanya. Iya apa enggak? Ayahnya dites positif, istrinya positif, anaknya enggak. Anaknya enggak. Malah anak yang bayi enggak. Loh, gitu loh. Paham ya? Allah yang menentukan semua. Kalau secara logika anak kecil kan lemah, kasarnya begitu ya. Lemah, badannya kecil, lemah. Mungkin nutrisi juga enggak seperti bapaknya. Tapi justru bapaknya yang kena, ibunya yang kena, anaknya enggak. Gitu loh. Jadi itu semuanya dengan ketentuan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Ya, tapi jangan terus kita, oh sudah kalau begitu saya mau deket-deket saja orang yang penyakitan. Ya enggak. Ya, jangan begitu. Ya, malah dalam hadis kita tetap menjaga diri, ngoten nggih? Ya, ada hadis yang mengatakan kita harus lari dari orang yang kena penyakit baros seperti lari dari singa. Ya, Anda kalau dikejar singa, lari apa enggak? Lari apa enggak dikejar singa? Lari. Artinya kita akan menjauh. Ya, kita menjauh dari orang yang ada penyakit tadi itu, ya, sebagai bentuk ikhtiar kita. Satu pondok, ini biasanya teman-teman di pondok kan kalau satu kena kudik ya, kudikan itu berapa temannya ikut. Tapi kan enggak semuanya kudikan, ya ada yang enggak kudikan. Ya. La adwa, enggak ada penyakit karena menular. Yang ketiga, sabda Nabi, wala hamata. Wala hamata. Al-hamah itu kalau diterjemahkan di kamus, hantu. Ya, jadi ya, hantu itu enggak ada, hadirin. Ya. Maksudnya begini loh. Kepercayaan orang dulu itu rohnya orang yang mati itu keluar nanti bisa masuk ke siapa gitu ya. Ya kayak Anda ingat dulu acara di televisi, ada enggak acara yang katanya manggil rohnya ini ya. Pernah tahu ya? Ya sekarang kan sudah enggak ada acara itu. Itu enggak bisa dipercaya itu. Tidak bisa dipercaya. Oke. Karena begini hadirin, roh ini bukan mainan gitu ya. Kita bicara roh itu bukan mainan. Enggak segampang itu, saya mau manggil rohnya ini. Saya mau manggil rohnya ini. Anda ini siapa? Nabi Muhammad saja, Rasulullah saja ketika ditanya tentang masalah roh, apa kata Allah Ta'ala? Kulir ruhu min amri rabbi. Muhammad kalau kamu ditanya masalah roh, kamu jawab kepada mereka, roh itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Karena ini bukan masalah mudah membahas masalah roh ini, gitu loh hadirin. Padahal kita semuanya punya roh. Saya bisa berbicara karena ada roh di dalam jasad saya. Anda bisa duduk, Anda bisa hidup seperti ini karena ada roh di dalam jasad Anda. Maka definisi kematian adalah khurujur ruh minal jasad. Yang namanya mati adalah keluarnya roh dari jasad, itu namanya mati. Tapi roh itu seperti apa? Wujudnya bagaimana? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Allah yang tahu itu. Ar-ruh min amri rabbi. Urusannya Allah. Lah kok ini didatangkan nih? Dipanggil rohnya ini. Nanti masuk ke raganya seseorang. Ya, ini kita manggil rohnya Pangeran Diponegoro. Jangan ya. Waduh. Ya, moro gayane koyok apa? Ya, koyok kiai. Assalamualaikum. Wah, melebu. Semuanya rekayasa. Jangan percaya sampean. Enggak gampang, enggak seperti itu, hadirin. Loh kalau jin iya. Beda, jin
roh. Paham nggih? Jin iya. Apalagi jin yang nakal, mengganggu kita. Nah, yang kalau kita bahasakan apa? Kesurupan ya, atau ketempelan itu ya jin itu. Paham nggih? Ya, kalau rohnya orang meninggal dipanggil, dimasukkan ke raganya, lalu ditanya-tanya, waduh, saya kira kok rekayasa itu. Ya, enggak bener lah. Ar-ruh min amri Rabbi. Nah, makanya Nabi mengatakan tidak ada hantu itu, tidak ada, ya. Rohnya orang mati bangkit lalu ditaruh datang kepada ini, enggak. Ada lagi kepercayaan kita ini apa? Oh, ini rohnya mbahnya masuk ke cucunya katanya. Jaluk rokok ya. Ya rokoknya kesenangannya mbahnya tadi apa? Rokok napa? Jisamsu sing larang itu ya. Jaluk rokok, kopi sama apa gitu ya. Itu yang ngomong katanya cucunya. Ya. Jadi masuk ke raga cucunya yang ngomong. Iki saiki mbah mlebu iki. Nang aku jaluk apa? Rokok jisamsu. Ya, piro mbah? Sakrat jan. Aduh, sakrat. Bukan satu bungkus, bukan. Satu apa? Iya, satu apa? Satu slop itu loh. Aduh. Lho kaya apa, Mbak? Kaya rokokan ndek kono jarene. Padahal sing ngomong putune dhewe. Sing kepengin rokokan putune dhewe. Paham sampean? Digoroi. Ya, jadi tidak semudah itu hadirin. Wala hamah, enggak ada itu. Roh dipanggil-panggil, enak ya. Ya, apalagi orang soleh, aulia. Ya Allah, tidak semudah itu hadirin. Saya pernah membaca satu kitab. Rohnya orang soleh itu oleh Allah dikasih pilihan. Rohnya orang soleh dikasih pilihan 3. Ya, apakah 1 mau tetap tinggal di kubur, di dalam kubur. 2, apakah mau tinggal di langit dengan arwahnya sholihin tentunya ya. Atau yang 3, mau bebas. Artinya bebas bisa hadir di dunia ini maksudnya. Maksudnya bisa hadir di majelis yang biasa beliau hadir gitu ya. Duduk di mana beliau duduk. Itu dikasih pilihan seperti itu. Ini rohnya orang baik, rohnya aulia, rohnya orang soleh, katanya demikian. Ya, wallahu alam. Ya, jadi saya ulangi, dikasih 3 pilihan. Apakah mau tetap di kuburnya, atau 2 mau di langit kumpul dengan arwahnya orang soleh, arwahnya aulia di sana, atau yang 3 mau bebas berkeliling ke ini di dunia ini, di tempat-tempat yang mana beliau biasa hadir gitu ya. Nah, makanya percaya atau tidak, banyak ya, aulia itu yang sudah meninggal tapi tampak hadir di mana beliau bisa hadir. Di mana beliau biasa hadir, beliau hadir di situ. Beliau hadir di situ. Bahkan di majelisnya beliau sendiri. Walaupun beliaunya sudah meninggal, ini banyak orang melihat beliaunya duduk di situ. Ya ini apa? Ya percaya atau tidak itu terserah Anda masing-masing. Ya, nah. Alhasil, ya. Mudah-mudahan roh kita ini kumpul dengan rohnya orang baik semua ya. Amin. Al-arwah junudun mujannadah. Ya, arwah itu saling terikat. Saling terikat. Jadi ketika di alam sebelum ini roh kita bertatap muka, roh kita bertemu, roh kita berkumpul, maka besok pun kita akan berkumpul. Di dunia akan berkumpul. Subhanallah. Ya. Kata ulama, kenapa kita bisa berkawan, jadi teman dekat dengan orang-orang yang kita sebelumnya enggak kenal? Paham? Saya dengan Anda kan enggak kenal dulunya. Saya dari mana, Anda dari mana, kita bertemu di sini. Karena dulu roh kita berkumpul memang. Al-arwah junudun mujannadah. Jadi dulu di alam itu roh kita bertemu. Roh kita memang berkawan. Maka ketika kita sudah hidup di dunia ini, kita pun berkawan. Gitu loh. Paham ya? Maka insya Allah di alam sana sebelum dunia kita berkawan. Di dunia kita berkawan. Di akhirat insya Allah kita juga berkawan. Amin.
berkumpul bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Wala hamata, enggak ada hantu roh dipanggil, enggak ada. Jangan percaya. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan bulan Safar sekarang, wala safaro. Kata Nabi, la safaro ay la syu'ma fihi. La syu'ma fihi wala syarra fihi. Tidak ada keburukan di bulan Safar ini, hadirin. Tidak ada kejelekan, tidak ada keburukan di bulan Safar. Sudah. Apakah Anda yang manusia biasa berani kemudian menolak atau menyanggah apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang Nabi mengatakan wala safara la syu'ma fihi wala syarra fihi. Tidak ada keburukan, tidak ada sifat pesimistis di bulan Safar ini. Jangan takut, jangan khawatir. Yang mau buka toko di bulan Safar, buka toko. Yang mau menikah di bulan Safar, silakan menikah. Ngaten nggih? Silakan. Jangan takut, wah tidak boleh buka usaha di bulan Safar. Jangan. Nanti kamu bakal bangkrut, kamu bakal ini. Tidak ada itu. Buka, bismillah. Idza azamta fatawakkal 'alallah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Ini. Jadi berkaitan dengan bulan Safar karena kita sekarang berada di awal-awal bulan Safar. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pengajian yang kemarin beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha wa ma fu'ila bil umami qabli. Telah membuat aku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya, yaitu surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun dan lain sebagainya. Itulah yang membuat Rasulullah beruban. Kenapa? Karena surat-surat itu menceritakan tentang ehwal al-qiyamah, tentang kiamat, dan apa yang Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu. Itu yang membuat Rasulullah kepikiran. Bukan memikirkan dirinya, tetapi yujibu khaufahu ala ummatih, karena beliau mengkhawatirkan umatnya. Tidak mengkhawatirkan pribadinya, tetapi mengkhawatirkan umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, ai min qaumikum, dari kaum kamu sendiri. Nabi Muhammad diutus dari bangsa Arab. Rasulun min anfusikum. Ada qiraat, ada bacaan min anfasikum. Itu qiraat Abdullah bin Abbas, beliau membaca min anfasikum. Kalau kita biasanya min anfusikum, ya. Ada qiraat min anfasikum. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Artinya apa? Min anfasikum, dari orang yang paling baik, yang paling berharga di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian. Itu kalau dibaca fathah. Min anfasikum, ay min khairikum, yang paling baik di antara kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Bagaimana sifatnya Nabi tadi? Sifatnya Rasul tadi azizun alaihi, ay artinya yasyukku alaihi. Beliau akan merasa berat. Beliau akan merasa berat ma'anittum, apa yang menimpa kalian wahai umat. Jadi sekarang ini kita umat Nabi dilanda wabah seperti ini. Itu Nabi merasakan, hadirin. Nabi tahu, bukan Nabi tidak tahu. Nabi paham. Dan itu berat untuk beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Apapun yang menimpa umat ini yang tidak baik, ya kan? Atau apalagi bala, musibah, itu berat buat Rasulullah. Berat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipikirkan oleh beliau, selalu dipikirkan oleh beliau. Jangankan musibah, ya, jangankan bala yang turun kepada kita, perbuatan kita yang tidak baik terus dilaporkan kepada Rasulullah, ya, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Apa reaksi Rasulullah? Kata beliau, kalau aku mendapatkan kabar gembira, ya, tentang umatku beramal soleh, seperti panjenengan sekarang ikut pengajian, hadir majelis, sholat berjamaah, itu Nabi diberitahu. Okay? Ada malaikat yang menyampaikan, ya Rasulullah, umatmu fulan sekarang sholat. Ya Rasulullah, umatmu fulan sekarang hadir majelis. Ya Rasulullah, umatmu fulan, disampaikan. Apa kata beliau? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku mendapati amalan umatku ini baik, amalan ibadah, aku bersyukur kepada Allah. Nabi bersyukur kepada Allah karena kita beramal soleh. Tapi kata beliau, wa in wajadtu ghaira dzalik. Tapi kalau aku mendapati amal umatku bukan kebaikan, alias amal jelek, maksiat, dilaporkan kepadaku, istaghfartullah lakum. Aku bacakan istighfar untuk kalian kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Kita jarang istighfar, tapi Nabi yang mengistighfari kula panjenengan. Kita jarang bertobat, jarang beristighfar, Nabi Muhammad selalu beristighfar untuk kita. Setiap kali mendapat berita tidak baik tentang umatnya, aku beristighfar untuk kalian, kata Nabi. Istaghfirullah lakum. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang mukmin beliau rauf, ya, katsirur ra'fah, kasih sayang, warahmah, ya, rahmat. Tidak ada yang melebihi rahmatnya Nabi Muhammad kepada umat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita. InsyaAllah dengan kita mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi, syama'il Nabi, akan bertambah mahabbah, akan bertambah kerinduan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita yang memperhatikan, yang peduli dengan sirah Nabi, sejarah Nabi ini, maka beliau juga akan memberikan inayah khassah, perhatian khususnya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amalan kita selalu menyenangkan hatinya Rasulullah. Amal ibadah, amal ketaatan, amal baik kita selalu disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau selalu bangga, bahagia kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu alika tuklan. Fala hawla wa la quwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.